Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada nomor 131 dari 1000 hadis hafalan. Temanya tangan Allah itu penuh. Hadis itu ialah An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh, la yaghidhuha, tidak menguranginya, nafaqatun, nafkah yang Allah berikan. Lafaz nafaqatun ini bikin nakirah, semua pendanaan apapun, dimanapun, berapapun, ini masuk ke dalam pembahasan nafkah, pendanaan untuk jin maupun untuk manusia dan untuk semuanya berapapun. Sahau al-laila wan nahar, di mana nafkah itu bentuknya curahan besar, enggak dihitung berapa jumlah besarnya. Tidak perlu, manusia tidak mampu untuk menghitung berapa jumlah besarnya, malam maupun siang. Waqala, di mana Nabi SAW sabdakan, ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh. Coba, bagaimana tanggapanmu? Mungkin kamu akan menghitung berapa jumlahnya infak semenjak Allah curahkan infak, sejak dari Allah cipta langit yang 7 dan buminya. Ternyata semua pendanaan yang Allah berikan untuk semuanya, fa innahu la yaghidhu, itu semuanya tidak mengurangi ma fiyati, apa yang ada di tangan Allah Ta'ala. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari, semoga Allah Ta'ala merahmati kepadanya. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, Allah mensifatkan diri dengan tangan. Sikap Ahlus Sunnah adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan. Amirru kama marroh, jalankan sebagaimana dia berjalan. Allah menetapkan dirinya dengan tangan, ya sudah, jalankan apa adanya. Allah bertangan, kita terima Allah bertangan, selesai. Nah begitu. Imam Malik ketika ditanya berkaitan masalah hal seperti itu, semisal istiwa, dari ayat Ar-Rahman alal arsy istawa, Allah zat yang Maha Rahman, di atas ars istawa. Istawa itu ala, wartafa, tinggi dan naik. Mana istawa dipahami, yaitu tinggi dan naik. Seperti apa kita tidak tahu, majhul, karena memang kita nggak diberitahu tentang ilmunya. Mengimaninya wajib, karena memang Allah telah menetapkan, wahyu sampai kepada kita. Mempertanyakannya hukumnya adalah haram.
Mempertanyakan itu tidak sama dengan bertanya. Kalau bertanya semisal dari tidak tahu pengen tahu, tapi kalau mempertanyakan itu nanti masuk kategori mengingkari. Dan ini memang masalah yang nggak perlu untuk ditanyakan, yang ada diimani. Karena memang Allah menetapkan dan kita nggak diberitahu. Lalu bagaimana bentuk orang yang mempertanyakan, yang punya makna mengingkari? Di antaranya ada yang bergaya ilmiah, tetapi sebenarnya itu adalah kelompok Mu'attilah pengingkar, yaitu ayat yang sering mereka angkat dengan laisa kamitslihi syai'un, nggak ada sesuatu yang semisal Allah. Allah bertangan, makhluk bertangan, karena nggak boleh semisal, makanya akhirnya Allah ditiadakan dari bertangan, lalu ditakwil, dipindah makna menjadi kekuasaan. Padahal kuasa Al-Qadir Allah sudah punya nama sendiri. Lalu bagaimana menanggapi kepada pengingkar seperti itu? Jawabnya, koreksi ayat yang ia bawa yang tidak lengkap, makanya dibaca dengan lengkap, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah menetapkan dirinya sami mendengar, Allah menetapkan dirinya al-basir melihat. Makhluk dicipta sami'an basira, mendengar melihat. Nah, mendengar melihatnya makhluk enggak sama dengan mendengar melihatnya Allah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un. Nah, begitu. Manusia mendengar melihat sebagaimana kadar dia dicipta, Allah mendengar melihat sesuai dengan keagungannya. Dan Allah enggak sama dengan makhluk. Nah, begitu sikap Ahlus Sunnah. Itu tadi pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua, Allah zat yang maha kaya. Langit berada pada jarinya, bumi berada pada jarinya, tata surya berada pada jarinya. Berarti kalau gitu langit, bumi, alam raya itu kecil karena berada pada jari Allah. Allah itu besar. Sementara tangan Allah itu penuh. Berarti kekayaan Allah itu adalah lebih luas daripada langit, bumi, dan tata surya yang ada. Ini pelajaran yang kedua tentang Allah itu zat yang maha kaya. Kemudian pelajaran yang ketiga, Allah itu sangat dermawan. Diambil dari kata saha, itu pemberian besar. Sehingga alat hitung apapun tidak akan pernah mampu. Allah menyebutkan wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Bila kamu menghitung nikmat Allah, kamu gak bakal bisa menghitung. Itu pelajaran yang nomor 3. Pelajaran nomor 4 dari kata aro'aitum. Bagaimana tanggapan kalian? Ini membimbing kepada kita untuk berpikir di wilayahnya, yaitu wilayah ciptaan Allah. Allah itu ketika memberi besar, gak bisa dihitung. Waktunya lama semenjak Allah cipta langit dan bumi sampai sekarang berapa hari? Coba hitung berapa. Oh, nanti akan muncul ketakjuban. Luar biasa besar. Nah, silahkan. Di situ kita berpikir di wilayahnya. Lalu yang keempat, membimbing kepada kita, atau yang kelima, kita tidak gampang takjub kepada kelebihan si A, kelebihan si B, termasuk kayanya Korun, nggak gampang takjub. Kenapa? Karena sebesar apapun yang dimiliki makhluk itu kecil di depan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakjuban kita nanti akan tergiring kepada Allah, membuahkan ketundukan. Sebab kalau takjub kita kepada makhluk, nanti akan berisiko tunduk kepada makhluk, menyanjung kepada makhluk, bahaya. Tapi kalau ketakjuban kita itu kembali kepada Allah, kita nanti akan tunduk. Inilah yang diharapkan.
Sehingga dengan begitu manusia ketika tunduk kepada Allah tidak akan gampang tunduk kepada makhluk yang kadang berbuah iri, yang kadang menjadi penjilat atau hal yang semisal. Tapi kalau tunduk kita kepada Allah, nanti akan kita menghamba dengan baik dan kita butuh kepada Allah, sehingga kita tidak akan pernah berkecil hati. Lalu pelajaran berikutnya mendorong kepada kita untuk menjadi dermawan. Karena hadis di atas juga berkait dengan perintah Allah, anfik unfik alaik, infaqo niscaya kamu akan saya beri infak. Nah, supaya kita itu gemar untuk berinfak, maka Allah telah memberikan bahan untuk berinfak. Karena stok yang Allah miliki tangannya penuh, nggak akan berkurang. Nah, sementara sedekah yang kita keluarkan nggak akan mengurangi harta. Janji Allah, wa ma anfaqtum fa huwa yukhlifu, apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Ini membimbing kepada kita untuk menjadi dermawan. Sehingga sekiranya kita punya dan kita tahu urutannya, pribadi sudah, yang ditanggung sudah, ada sisa, segera disalurkan. Dan itu tidak akan mengurangi, Allah memberikan ganti. Makanya kita nanti mengadu, ya Allah saya sudah taat, Engkau memberikan janji, saya punya program ini itu, mampukan saya. Dan Allah akan nolong hambanya selagi hamba mau nulung kepada saudaranya. Nah, ini penting sekali untuk kita semuanya. Allah memberikan infak kepada orang yang mau berinfak. Dan itu besar fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti harapannya semua hal nanti akan bisa ditandangi. Makanya besarkan niat. Lalu bekerja keras, wujudkan. Nanti Allah akan memberikan untuk semuanya. Bila kita punya kekikiran, ya kita berdoa pada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk zikir, syukur, memperbagusi ketaatan kepadamu. Bantu saya untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan ini. Nanti akan ada jiwa mujahadah dan bekerja keras, yang dengannya nanti manusia akan selalu meningkat karya-karyanya. Dan ternyata dengan berinfak nanti akan membimbing, memberikan kepeloporan kebaikan, akan dapat pahala sejumlah yang mengikuti, akan menghilangkan kehasatan dan akan menjadi makhluk yang paling baik. Siapa? Paling dicintanya makhluk oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat kepada makhluk. Ahabunas ilallah anfa'uhum linnas, paling dicintanya makhluk oleh Allah, yang paling memberikan manfaat, maka memperbanyak dermawan ini memberikan pengaruh yang luar biasa, bahwa semuanya dalam rangka berdakwah meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan harta yang kita miliki kita gunakan untuk berdakwah. Semoga orang hatinya jinak sehingga mereka nanti akan menerima dakwah kita, sehingga akan mendapatkan tabungan yang besar. Sejak dari negeri makmur, dakwah berjalan, diterima, diamalkan, orang sama taat, orang punya kepeloporan, orang punya tabungan, orang hilang kekikiran, permusuhan, hasad. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Semoga Allah memberkahi kepada kita semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.